Oke, jadi ini kita nonton luar. Expander. NES Godzilla Creepypasta. Ini adalah kisah paling mengerikan mengenai seseorang yang memainkan game Godzilla Monster of Monsters. Cerita yang tersebar di internet sejak tahun 2011 ini mengisahkan betapa mengerikannya game Godzilla tersebut, yang dimana ada unsur-unsur aneh yang muncul secara tiba-tiba yang seharusnya tidak ada di game aslinya. Mulai dari glitch layar yang mempengaruhi psikologi, karakter-karakter kaiju yang desainnya berubah drastis, hingga kemunculan sosok karakter mengerikan pemakan Godzilla yang kadang memandangi pemainnya seperti dia ingin keluar dari layar monitor. Karakter itu disebut Red, si iblis neraka. Mari kita bahas, guys. Bagi kalian yang belum tahu, NES Godzilla Creepypasta adalah cerita horor yang dibuat oleh fans mengenai pengalaman seseorang memainkan game Godzilla Monster of Monsters yang dirilis Nintendo tahun 1988. Kisah ini diposting tahun 2011 oleh akun bernama Cosbidap ke forum Boglitch yang kemudian menjadi kisah paling terkenal di kalangan fans Godzilla hingga saat ini. Kisah ini memiliki 8 chapter yang diceritakan melalui sudut pandang orang pertama bernama Zachary, dilengkapi dengan puluhan screenshot yang menunjukkan hal-hal aneh yang ada di game tersebut. Game Godzilla Monster of Monsters sebenarnya adalah game Nintendo biasa yang dimana kita bisa memilih karakter yang bisa dimainkan, yaitu Godzilla dan Mothra. Kemudian mengharuskan kita melawan kaiju-kaiju yang ada di setiap world berupa planet-planet yang sama seperti tata surya kita hingga mencapai planet terakhir, yaitu planet X yang akan mempertemukan kita dengan kaiju boss King Ghidorah. Kalau kita mainin game ini mungkin gameplaynya normal-normal aja, guys, tapi untuk pemain bernama Zachary ini semuanya berbeda. Hal-hal aneh mengerikan yang mempengaruhi pikiran kerap muncul dari game ini. Diceritakan bahwa Zachary adalah seorang siswa SMP yang memang ngefans banget sama Godzilla dan suka banget main Nintendo Entertainment System alias NES. Dan salah satu game yang dia mainkan adalah Godzilla Monster of Monsters yang dia dapatkan sebagai hadiah ulang tahunnya yang ke-10. Zack punya pacar bernama Melissa. Selama hubungannya, Melissa memiliki kelainan yang dimana untuk beberapa saat dia akan terdiam dengan tatapan kosong tanpa emosi sama sekali. Zack menyebut kelainan itu episode karena sepertinya kesadaran Melissa ada di tempat lain layaknya kesadaran yang berpindah episode. Walaupun begitu, Zack sangat menyayanginya dan sangat peduli dengan keadaannya. Setiap malam mereka selalu menyempatkan diri untuk pergi ke lapangan melihat bintang-bintang. Namun suatu malam Melissa kambuh. Dia menatap tajam ke arah bulan, kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Zack, dia berlari ke arah jalanan dan membuatnya tertabrak truk hingga meninggal. Tragis nih. Peristiwa tersebut membuat Zack trauma dan selalu mencoba melupakannya hingga dia dewasa. Bertahun-tahun kemudian, Zack yang sudah dewasa mendapat game Godzilla Monster of Monsters lagi dari temannya bernama Billy dan langsung memainkannya mencoba untuk bernostalgia. Pada awal-awal game, semuanya berjalan dengan lancar. Zack menggunakan karakter Mothra terlebih dahulu dan melewati rintangan-rintangan yang tidak terlalu sulit. Hanya saja ketika dia bertemu dengan karakter kaiju Ghidorah, tiba-tiba layar monitor Zack nge-glitch hingga karakter Mothra yang dimainkan Zack kalah karena waktu yang terus berjalan, sedangkan HP Mothra yang terus turun. Glitch-nya seperti yang kalian lihat di gameplay ini. Ngapain itu? Zack tidak terlalu ambil pusing dengan glitch tersebut. Dia merestart gamenya dan kembali melawan Ghidorah hingga berhasil mengalahkannya. Namun, glitch kembali muncul dan glitch ini semakin mirip bercak-bercak darah. Zack terus melanjutkan gamenya hingga dia bertemu dengan karakter Moguera dan Titanosaurus. Namun, Zack sadar kalau Moguera di game ini seharusnya memiliki ukuran yang tidak beda jauh dengan karakter yang dia mainkan. Dan yang anehnya lagi, sepengetahuannya, karakter Titanosaurus seharusnya tidak ada di game Godzilla Monster of Monsters. Agak tidak memperdulikan hal tersebut, Zack berhasil melawan kaiju-kaiju yang muncul hingga dia berhasil melewati world planet Mars. Anehnya, setelah itu Zack mulai memasuki planet yang tidak seharusnya ada di game ini, yaitu planet Vatos.
Di sini Zack menyadari bahwa warna mapnya juga berubah menjadi warna biru. Dan di pojok kanan ada kaiju bos Violante yang seharusnya tidak muncul juga di game ini. Di dalam level pertama planet Fatras, Lah, karakternya kenapa itu hanya bulannya diharuskan masih lihat? berjalan. Namun ada yang aneh pada pemandangan bulannya. Nampak ada wajah misterius di dalam bulan tersebut. Takutnya. Setelah itu, Tamat Zack diharuskan sudah. melawan beberapa mini-boss yang ternyata mini-boss itu adalah kaiju-kaiju yang sama yang ada di bumi seperti Gezora sampai Meguera. Namun dengan bentuk yang sangat aneh, layaknya sudah bermutasi. Ketika ingin memasuki level terakhir di planet ini, yang tadinya ada gambar Violante, kemudian berubah menjadi gambar merah berwajah manusia. Dan Nah, ini ketika ada- Zack memasukinya, Nah, tuh dia kemunculan berat. Takutnya. Dicakar itu loh. Dicabik-cabik. Dicabik-cabik Takutnya. makhluk mengerikan ini bernama Red Sudah atau tahu The tadi. Hell Beast, iblis dari neraka. Makhluk ini memiliki tubuh seperti serangga dengan kepala dan tangan manusia. Red memiliki tinggi 105 meter dengan berat mencapai 66.000 ton yang menjadikannya lebih besar dari karakter Godzilla di game ini. Zack sudah sangat bersusah payah menghindar dari cengkraman Red. Namun tetap saja Red berhasil menangkap Godzilla lalu memakannya. Setelah itu, tiba-tiba Zack memasuki planet lain yang disebut Trance, yang juga tidak ada di game aslinya. Apa Di itu? sini, dia dihadapkan dengan Orga, yang kemudian disusul memasuki planet Dementia, yang di sana dia berhadapan dengan Maguma Anjing, dan Manda. Di planet ini juga, dia bertemu dengan karakter bernama Face, wajah misterius yang muncul di bagian atas monitor. Tugas Face memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mudah tapi aneh, seperti menanyakan binatang kesukaan Zack, apakah bulan berotasi atau tidak, sampai menanyakan apakah matahari panas atau tidak. Semua pertanyaan itu hanya bisa dijawab dengan iya atau tidak. Ketika Zack menjawab, Face akan menunjukkan beberapa ekspresi wajah berbeda dengan warna yang berbeda. Tapi di sisi lain, Face juga bisa menjelaskan apa yang terjadi di dalam game dan menjelaskan apa yang sudah dilalui Zack. Face juga berfungsi sebagai tombol bantuan yang ada di beberapa map planet. Pada level boss terakhir planet Dementia, Zack kembali dipertemukan dengan Red. Kali ini pergerakannya lebih agresif. Setelah beberapa lama menghindar, Red tiba-tiba berhenti. Dan seolah-olah dia menatap ke arah Zack sambil mengeluarkan suara raungan yang sangat mengerikan. Zack kemudian melanjutkan perjalanannya memasuki planet bernama Entropy dengan karakter Mothra. Zack merasa bahwa planet ini sangat mirip dengan bumi. Bahkan ketika dia memandangi bulan yang ada di planet tersebut, Zack menjadi teringat dengan Melissa, kekasihnya yang sudah meninggal. Ketika Zack menemukan sungai, bulan tersebut tiba-tiba saja terbelah dan mengeluarkan sosok yang terjatuh ke sungai. Setelah itu muncullah sosok monster bernama Moonbeast yang memiliki ukuran berkali-kali lipat daripada Mothra. Zack mengakui ini adalah bos yang paling sulit dikalahkan, bahkan jika memakai karakter Mothra hampir tidak mungkin mengalahkannya. Zack baru bisa memusnahkannya setelah dia mengganti karakter menjadi Godzilla dan hanya menyisakan 3 bar HP saja. Setelah itu, hal yang sangat menakutkan pun terjadi. Terdapat tulisan Melissa di monitor, diikuti dengan kata kill yang membentuk wajah Red. Zack merasa sangat ketakutan hingga ingin berhenti memainkannya. Namun karena dia penasaran kenapa sampai ada nama Melissa di layar, dia melanjutkannya. Zack sampai di planet berikutnya yaitu Extus. Setelah beberapa lama mengalahkan makhluk-makhluk aneh di planet ini, Zack menemukan gambar
salib di salah satu kolom map. Zack langsung masuk dan dia dibawa ke dunia penuh dengan kuburan. Di sini Zack bertemu dengan humanoid yang sangat tinggi. Dia berwarna biru dan melayang di tempat tanpa pergerakan sedikit pun. Humanoid ini mengatakan bahwa dia adalah angel atau malaikat. Tiba-tiba saja Red kembali muncul dan berusaha mengejar Zack. Namun karena jalan terhalangi Angel, Red kemudian memakannya. Sejak saat itu, ukuran Red semakin besar dan nampaknya dia juga bertambah kuat. Ketika Zack terus berlari menghindarinya, Zack memasuki planet terakhir, yaitu planet Zenith. Saat dia berada di map planet itu, Zack terlebih dahulu bertemu Face. Siapa tahu dia bisa menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi pada game ini. Tanpa diduga, Face dipenuhi darah dengan tulisan peringatan "Get out", keluar. Di planet ini, semuanya diperlihatkan dengan sangat mengerikan. Hampir semua makhluk di sini berwarna merah. Setelah beberapa saat, Red kembali menyerang Zack. Kali ini, serangan Red bukan hanya berlari dan mencengkeram saja, tapi sampai menusukkan ekornya hingga menyemburkan api yang sangat besar dari mulutnya. Disinilah Zack benar-benar tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia seakan-akan terhipnotis agar terus bermain hingga titik penghabisan. Pada peristiwa inilah karakter Red mengatakan, "Kau tidak akan menang. Aku telah mengawasimu sejak lama. Aku akan mengungkapkan sebuah rahasia. Akulah yang membunuh Melissa." Zack sangat terkejut sekaligus terpukul. Namun dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian Red memakan Godzilla untuk terakhir kalinya. Game over. Tiba-tiba saja monitor Zack kembali menyala dan muncullah sosok Angel tadi yang ternyata masih hidup. Angel mengaku bahwa selama ini dirinya adalah Melissa dan Red menyiksanya walaupun dia sudah ada di dalam baka. Melissa meneruskan bahwa Zack tidak akan bisa mengalahkan Red yang nantinya dia akan bernasib sama seperti dirinya, yaitu mati. Untuk mencegah hal tersebut, Melissa membuka karakter baru bernama Akasius, yang sejak awal game memang terkunci. Dengan dukungan Melissa, Zack kemudian langsung melawan Red kembali. Pertempuran dahsyat pun terjadi. Keduanya benar-benar mengeluarkan seluruh kemampuannya, sampai-sampai bar HP mereka hampir pada level yang sama. Sampai akhirnya, di sisa-sisa HP terakhir, Akasius mengempaskan pukulan terakhirnya yang lantas membuat Red meleleh dan berhamburan menjadi debu. Yes, sir. Melissa kemudian memindahkan Akasius ke Extus. Dia berterima kasih kepada Zack karena telah membebaskan siksaan yang selalu dilakukan Red. Melissa kemudian mengucapkan selamat tinggal dan berharap bisa bertemu dengan Zack suatu hari nanti. Masa Tamat. Melis yang nulis ini? Dengan kegigihan Zack dalam memainkan game terkutuk tersebut, terkuaklah fakta bahwa kematian Melissa di awal memang diakibatkan karena dia juga telah bermain game yang sama. Bedanya, Melissa